Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan menghadap kepada Tuhan, di mana ibadah spesial pada saat hari ini, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita membawa hati kita untuk kita menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita naikkan satu pujian, dimuliakanlah dan ditinggikan. ajaib dan mulia. Kau Yesus yang sanggup membuatku terpesona. Segala pujian
Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, seraya menaikkan ucapan syukur dan terima kasih buat segala anugerah dan kemurahan-Mu. Engkau membawa kami umat-umat mulai datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk mensyukuri atas karya-Mu yang besar dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Kami membawa tubuh, jiwa, dan roh kami untuk kami persembahkan bagi Tuhan, supaya menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan, agar ibadah kami menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menguduskan seluruh pelayan-pelayan-Mu pada saat pagi hari ini untuk melayani di altar-Mu. Kami para pemuji, pemain musik, bahkan petugas perjamuan, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang murni di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menikmati, mengecap segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang menolong dan memimpin sepanjang ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami buka ibadah pagi hari ini dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun segala sesuatu membatasi dalam hidup kita sehingga kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan, tetapi kita boleh menikmati ibadah di rumah. Dan pada saat pagi hari ini kita mau memuliakan dan mengagungkan Tuhan Allah yang bertahta di atas pujian. Mari kita tinggikan, karena Dia Allah yang layak menerima segala pujian. Tiba saatnya. Ho! Mari umat Tuhan bersuka cita. Yeah. Oh. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, garis nafsu dan bangsa berdiri
kemuliaan bagi Tuhan, sebab Dia anak domba Allah yang sudah tersembelih dan darahnya menebus untuk saudara dan saya, dan darahnya menghancurkan segala kekuatan iblis. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Darah anak domba Allah yang membeli saudara dan saya dengan harga yang lunas dibayar dengan darah tak bercacat dan bercela, menunjukkan kasih-Nya yang besar dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berikan pujian penyembahan kepada Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk menyambut firman Allah. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, haleluya. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kita banyak memuji Tuhan, tiba saja kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagai landasan untuk kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan suci sebentar. Saya sekedar mengingatkan, apakah saudara-saudara di rumah sudah siapkan roti maupun anggur? Harapan saya sudah, supaya nanti kita bisa bersama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus. Puji Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu saat kami memuji Tuhan. Dan saatnya dari atas tahta-Mu berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah situasi yang sangat mengguncangkan, supaya kami tidak terguncangkan tapi tetap tegar. Untuk itu mari Kau urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, lengkapi dengan hikmat, marifat dan roh pewahyuan dari Tuhan. Serta bukakan, singkapkan rasa kebenaran-Mu
supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak rencana daripada-Mu Tuhan. Kami sambut firman Tuhan pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya ingin menyampaikan dengan mengambil Ibrani pasal 12 ayat 15 ayat 25 sampai 29, di mana bagaimana caranya kita tidak tergoncangkan di tengah-tengah situasi yang mengguncang, tetapi kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita yang kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, kita tahu bahwa sejak tanggal 23 Maret hingga sampai sekarang, kita dikatakan seperti dikarantinakan. Semuanya dikerjakan di rumah, ibadah di rumah, belajar maupun para siswa atau anak-anak sekolah belajar sekolah di rumah dan sebagainya, dikarantinakan. Apakah ada makna karantina dalam hal ini, saudara? Saya menemukan ternyata kata karantina itu diambil dari bahasa Perancis, saudara, diambil dari kata keronte, yaitu dari suku kata keron yang artinya 40. Lalu apa makna karantina yang kita hubungkan dengan kehidupan kita sekarang? Di dalam Alkitab, saudara, kita menemukan banyak peristiwa dengan saudara mengikut sertakan angka 40. Baik 40 tahun maupun 40 hari. Saudara, yang pertama pada zaman Yunus, di mana manusia di Niniwe itu berdosa. Dan Tuhan minta kepada Yunus supaya memberitakan Injil, supaya mereka bertobat. Dia dikasih waktu dalam 40 hari. Kalau dia tidak bertobat, maka kota Niniwe akan dimusnahkan. Dan langsung saja saya langsung pada cerita Yunus khotbah. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata raja-raja sama pegawainya, rakyat jelata, bahkan hewannya, dia mendengarkan khotbah daripada Yunus. Dia bertobat dengan berpuasa. Sehingga sebelum 40 hari itu ternyata mereka tidak jadi dihukum, dimusnahkan karena mereka sudah bertobat. Saudara, kenapa kita dikarantina dengan peristiwa corona ini sehingga kita di rumah? Mungkin Tuhan punya rencana supaya kita seperti orang di Niniwe seluruh bertobat. Loh, saya kan orang Kristen. Saudara, tidak jadi jaminan sudah Kristen pasti sudah bertobat. Ada banyak orang Kristen bahkan pelayan hamba Tuhan, tetapi hidupnya tidak bertobat. Nah, dengan dikarantina gitu akan membuat kita semakin bertobat seperti rakyat Niniwe, sehingga murka Allah dihentikan. Corona akan berhenti tak kala umat Tuhan semuanya bertobat. Saudara, angka 40 juga kena pada peristiwa zamannya saudara Nuh. Pada waktu itu dosa seluruh rakyat zamannya Nuh berdosa sungguh luar biasa, sehingga Allah akan musnahkan dengan air bah. Lalu Tuhan suruh Nuh membuat bahtera. Dan Nuh lakukan itu sambil memberitakan berita kebenaran. Sehingga akhirnya tidak ada yang mau mendengar. Hanya Nuh satu keluarga dengan binatang sepasang-sepasang. Selama 40 hari Nuh di dalam bahtera. Sementara dunia ditenggelamkan dengan air bah. Semua mati. Saudara, jadi yang selamat adalah satu keluarga. Saudara, mungkin selama ini kita tidak menghiraukan keselamatan keluarga. Kita tidak menghiraukan bagaimana rohani anak kita, rohani istri, bahkan saudara-saudara kita. Dengan karantina ini, saudara dipaksa untuk membuat mezbah keluarga. Di situ kita berdoa, sehingga ada satu kehidupan yang sangat intim dengan Tuhan. Satu keluarga, yang tadinya mungkin kita sudah tidak ada waktu lagi berjumpa karena sibuk dan sibuk.
Saudara, demikian juga 40 hari Elia, saudara, naik ke gunungnya Tuhan untuk berdoa. Saudara, dengan adanya saudara di karantina di rumah, sekarang ada banyak waktu untuk saudara berdoa. Karena kita tahu doa orang benar besar khasiatnya. Mungkin selama ini kita sibuk bisnis, usaha cari uang, sampai tidak ada waktu untuk berdoa. Tapi dengan karantina ini, mau tidak mau saudara diberi banyak waktu. Soal mau gunakan atau tidak, itu keputusan saudara dan saya. Sehingga kita banyak berdoa. Saudara, 40 hari, 40 malam, Musa di atas gunung Sinai mendapatkan 10 hukum Allah, yaitu firman Tuhan. Saudara, selama ini kita mungkin tidak terlalu respect dengan firman. Tetapi dengan di karantina, kita betul-betul mendapatkan firman dari Tuhan. Hasil keintiman kita dengan Dia. Kita mendapatkan rema dari Tuhan. Ini pengalaman pertama kita. Sebelumnya kita sama sekali tidak pernah mengalami. Karena kita tidak terlalu respect dengan firman. Yang terakhir, Yesus puasa 40 hari 40 malam. Sehingga dia bisa mengalahkan 3 godaan iblis dan keluar sebagai pemenang. Ada firman Tuhan berkata, jenis ini tidak bisa dikalahkan hanya cukup dengan berdoa, tapi harus dengan puasa. Mungkin kita sudah lama tidak puasa. Kita sudah terlalu terlena dengan berkat kelimpahan zona nyaman dan mapan. Dengan karantina ini, Tuhan paksa kita supaya kita puasa. Karena puasa itu luar biasa. Mari bersama-sama kita minta kesanggupan dari Tuhan untuk bisa mulai puasa. Saudara, itu 5 hal angka 40. Jadi saya percaya karantina ini memiliki maksud yang indah untuk kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa kita ini tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan nanti. Kalau kita membaca situasi yang ada, saudara, kita sepertinya diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti kapan ya corona itu berhenti. Kapan saya bisa sekolah lagi? Kapan saya bisa ibadah di rumah Tuhan lagi? Kapan saya bisa bekerja lagi? Tidak ada satu kepastian, saudara. Semua yang di bumi ini sifatnya tidak kekal. Semuanya akan berubah, bahkan akan lenyap. Mari kita belajar bijak, saudara. Jangan mengandalkan semua yang ada di dunia ini. Di mana semua yang ada di dunia itu hanya sifatnya tidak kekal. Tapi mari kita mulai mengandalkan Tuhan. Di dalam Matius 24, saudara, ayat 35, di sana dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, jadi firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Karena yang tidak berlalu, yang tidak tergoncang itu hanya firman. Semua di lain firman, goncang dan akan lenyap. Apa kira-kira tujuan Tuhan menggoncangkan, saudara? Kita yang pertama harus bersikap waspada terlebih dahulu. Sebelum semuanya terjadi, penggoncangan itu akan terjadi secara tiba-tiba dan dalam segala aspek hidup kita. Kita tidak akan pernah menyangka sebelumnya apa yang sedang kita alami sekarang. Dalam kehidupan bisnis, apa yang saudara dan saya andalkan. Dalam dunia pekerjaan, dalam pendidikan, apa yang saudara andalkan selama ini. Kalau goncangan ini terjadi, saudara akan tergoncang kalau kita mengandalkan dunia. Nah, saudara, jika dalam hal semuanya ini kita tidak mengandalkan Tuhan dan berharap hanya pada sesuatu yang tidak kekal, maka jangan kaget jikalau penggoncangan itu terjadi secara tiba-tiba. Jangan terkejut. Sesuatu bisa saja terjadi secara tiba-tiba. Jadi mulai sekarang belajar untuk mengalihkan fokus perhatian kita pada perkara-perkara yang sifatnya kekal. Saudara, dikatakan dalam Ibrani dikatakan menunjukkan pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, semua digoncangkan supaya tinggal sesuatu yang kena goncangan, tapi dia tidak tergoncangkan. Kita lihat sama-sama dalam Daniel 12, saudara, ayat 10. Daniel 12 ayat 10 dikatakan, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Saudara, dalam goncangan ini kita disucikan, kita dimurnikan, kita, saudaraku yang kekasih, diuji.
Jadi ada 3 hal, saudara, tujuan goncangan itu. Dalam goncangan itu saudara diuji, disucikan, dan dimurnikan. Tapi bagi orang fasik, dia tidak paham kenapa ini terjadi. Dia tidak tahu. Tetapi bagi anak Tuhan, kita tidak putus asa, kita tidak menyalahkan siapa, kenapa. Tapi kita langsung berkata, ini adalah ujian. Ini adalah yaitu penyucian daripada Tuhan. Supaya kita menjadi sempurna sebagaimana Yesus yang adalah sempurna. Puji Tuhan, saudara. Dalam proses penggoncangan itu akan terjadi yang namanya satu penyucian, yang kedua pemurnian, yang ketiga pengujian. Saudara disucikan, dimurnikan, dan diuji untuk membawa kita sempurna seperti Yesus yang sempurna. Lalu bagaimana supaya menjadi orang percaya yang tidak tergoncangkan? Tadi dikatakan orang yang bijaksana. Dia tahu bahwa ini semua untuk pengujian, pemurnian, bahkan juga untuk saudaraku yang kasih, penyucian dan pemurnian dan pengujian. Maka kita akan temukan dalam Alkitab tentang orang yang bijaksana. Dalam Matius 7, saudara, ayat 24 sampai 27 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus mengajarkan prinsip kerajaan surga. Ada 2 macam dasar yang Yesus ajarkan. Yang pertama adalah orang bijak yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Lalu yang kedua, orang yang bodoh yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Saudara, kedua orang ini sama-sama mendengar firman. Tapi yang bijaksana mendengar serta melakukan firman, sedangkan yang bodoh mendengar tapi tidak melakukan firman. Saudara, kedua-duanya mengalami kondisi yang sama. Dia digoncangkan dengan angin, digoncangkan dengan hujan, digoncangkan dengan banjir. Saudara, jadi Yesus mengajarkan bahwa tidak ada pengistimewaan terhadap kedua orang tersebut. Kedua-duanya mengalami hal yang sama persis. Rumah itu menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Jika kita salah meletakkan dasar iman kita, maka bencana itu akan menghancurkan kita. Dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, jangan pernah salah meletakkan dasar fondasi yang salah. Pasir itu melambangkan dasar yang tidak kuat, karena dia dengan mudah hilang dengan sekejap. Jangan membangun rumah di atas pasir, yaitu perkara-perkara yang tidak kekal. Dan dikatakan dalam 1 Korintus 10, saudara, 4 dikatakan. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara, walau kita sudah menjadi Tuhan Yesus itu sebagai fondasi, tetapi kita tetap mengalami hujan. Kita mengalami banjir. Bahkan kita mengalami juga angin. Jangan pernah kecewa, saudara. Setiap orang yang menjadikan Yesus sebagai fondasi, kehidupannya akan berbeda. Dia akan menjadi pribadi yang mampu menghadapi semua realita hidup yang ada. Kita baca, saudara, dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, ini Tuhan katakan pada Petrus. Karena waktu itu Yesus bertanya, menurut kebanyakan orang, saya ini siapa? Oh, kamu dikatakan Nabi Yeremia, Nabi ini, Nabi ini. Baik, lalu saya ingin tanya, kalau menurut kamu, saya ini siapa? Semuanya diam, sudah. Tapi Petrus menjawab, engkaulah anak Allah yang hidup. Maka Yesus katakan, berbahagialah kamu, karena yang mengatakan bukan kamu, tapi roh Bapa yang ada pada kamu. Maka Tuhan berkata, di atas batu karang ini, aku akan dirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan aku akan berikan kunci kerajaan Allah. Apa yang kau buka
Ya, tidak ada yang bisa menutup. Saudara, jadi kita melihat pengenalan Tuhan itu menjadi fondasi kita untuk kita tidak tergoncangkan. Dalam Daniel 11 ayat 32, umatku yang mengenal Allahnya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Tapi Hosea berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Oleh sebab itu saudara, pengenalan itu tercipta lewat keintiman kita dengan Tuhan. Saudara, di hari terakhir ini mau tidak mau kita harus melandaskan iman percaya kita kepada Petra, yaitu batu karang, melekat pada Tuhan. Sebagaimana dalam Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar. Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa saudara mengatasi hidup ini. Kita buktinya saudara, tidak mampu. Kita hanya berdiam. Nasib kita tidak jelas saudara. Kapan corona selesai? Sementara perut ini tiap hari harus makan saudara. Bagaimana orang yang dirumahkan? Bagaimana orang yang di PHK? Semuanya gelap. Tetapi kalau kita mengenal Allah, Dia tidak pernah meninggalkan kita saudara. Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan dan meninggalkan kamu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam. Selai rambut di kepalamu tidak akan jatuh kalau tidak seizin aku. Jadi engkau adalah biji mata Tuhan. Tidak usah takut. Tapi ini bisa dialami kalau saudara mengenal Tuhan dengan benar saudara. Puji Tuhan. Jika kita melekat erat dengan pokok anggur, jangan pernah khawatir saudara. Kita pasti mendapat pertolongan. Datanglah kepada Tuhan, jangan pada siapapun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu yang pertama saudara yang harus kita perhatikan. Yang kedua, supaya kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah hidup dituntun oleh Roh Kudus saudara. Hidup dituntun oleh Roh Kudus. Dan saudara, di tengah-tengah ini kita harus izinkan saudara supaya kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Orang yang mau dituntun oleh Roh Kudus syaratnya yang pertama adalah memiliki gaya hidup yang selalu memandang Tuhan. Selalu memandang Tuhan saudara. Dalam Mazmur 123 saudara, ayat yang kedua dikatakan, lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihi kita. Saudara, dikatakan di sini bahwa gaya hidup yang memandang Tuhan itu seperti seorang hamba yang terus-menerus memandang kepada tangan tuannya. Seorang hamba perempuan yang terus-menerus memandang kepada tangan nyonyanya. Demikian pula hendaknya mata kita memandang Tuhan Allah kita sampai Dia mengasihi kita, sampai Dia menolong kita, sampai Dia saudara menjawab doa-doa kita. Saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 38 di sini dikatakan begini saudara. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari Bapakmu. Saudara, inilah yang Tuhan ajarkan. Apa yang Yesus lihat dari Bapa, Dia yang kerjakan. Dia tidak pernah melakukan semaunya sendiri menurut saudara planningnya sendiri. Dia melihat apa yang ada di tangan Bapa kita. Demikian juga kita saudara sebagai anak Tuhan, kita harus belajar betul-betul memandang kepada Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa zaman Gideon itu hanya punya 300 saudara pasukan, padahal musuhnya jutaan. Cara manusia tidak bisa mengalahkannya. Tapi Gideon pernah berkata, kamu perhatikan aku dan lakukanlah seperti apa yang aku lakukan. Nah saudara, perkataan itulah yang diucapkan Tuhan kepada Gideon. Saudara, sehingga apa yang di tangannya Gideon itu dipegang, diperhatikan juga dipegang oleh 300 itu. Begitu Gideon melakukan, tangan kanannya melakukan apa, diikuti oleh saudara pasukannya. Yang kiri melakukan apa, diikuti. Hanya dikatakan musuh itu lari terbirit-birit karena ketakutan. Jadi saudara, mari kita belajar memandang kepada Tuhan. Jangan pandang masalahmu. Masalahmu memang besar, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Kita jangan putus asa saudara, karena yang menyertai kita lebih banyak, lebih kuat dibandingkan corona yang sedang menyerbu Indonesia. Kita di pihak pemenang, bahkan lebih daripada pemenang saudara. Yang kedua, tadi ciri daripada seorang yang hidup dalam saudara kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah hidup takut akan Tuhan dan hanya berharap kepada Tuhan.
Saudara, di dalam Mazmur 33 ayat 18-19 dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara, jadi kita harus belajar takut akan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan. Yang kedua, harus menjadi orang yang ketika menjadi orang yang benar, saudara. Dikatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi saudara, kalau kita takut Tuhan, berharap sama Tuhan, dan kita menjadi orang benar, maka seruan doa kita akan didengar oleh Tuhan. Kita berseru di tengah-tengah masalah yang berat ini, Tuhan akan mendengar kita. Puji Tuhan, saudara. Dikatakan di dalam Mazmur 37 juga, saudara, ayat 25-26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudara, perbuatan tidak benar itu yang membuat kita tidak dipelihara Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat, kita tetap satu, saudara, takut Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudaraku yang kasih, kita tetap jadi orang benar. Jangan berubah jadi orang tidak benar karena keadaan. Kita pertahankan itu, saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat kembali, saudara, dari Ibrani tadi. Dilanjutkan, saudara, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 tadi, saudara, bahwa karena kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, maka marilah kita mengucap syukur, saudara. Jadi, saudara, kita harus mengucap syukur supaya kalau kita, saudara, tidak digoncangkan oleh keadaan yang menggoncangkan. Memang cara manusia, mulut kita pasti secara otomatis akan berkata, mengeluh, bersungut-sungut. Tapi seorang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah seorang yang selalu mengucap syukur, ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, memang kadang-kadang bila ada sesuatu yang buruk menimpa, kita sering mengomel. Setelah itu ada yang cepat sadar, dan itu memang baik kalau saudara cepat sadar. Tetapi juga, saudara, ada yang terus menggerutu, selalu menyalahkan Tuhan, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, beribadahlah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Dia. Jadi supaya kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang pertama mengucap syukur, yang kedua beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan dengan hormat dan takut akan Dia. Dengan adanya corona ini, sehingga membuat kita tidak bisa ibadah di rumah, saya akan merasa khawatir, jangan-jangan cara saudara beribadah sama Tuhan, cara mendengar streaming ini, saudara tidak takut Tuhan, tidak gentar dengan tidak cara berkenan. Mungkin saudara belum mandi, ya, belum sikatan. Bahkan sambil mendengar firman, saudara makan super mie ke sana kemari. Itu tidak pernah saudara lakukan waktu saudara di gereja. Tapi karena saudara lihat di depan TV atau HP, saudara sambi. Kalau saya, saudara, setengah jam sebelumnya saya sudah rapi seperti saya mau khotbah, saudara. Padahal saya sudah tahu yang saya khotbahkan, wong sudah direkam. Tapi saya anggap ini adalah firman, saya hormati. Saudara, saya tunggu dengan duduk yang sopan. Ada banyak saudara yang nangkring di kursi silo. Saudara, kira-kira Tuhan Yesus dari surga itu lihat, ya ampun, model kayak gini pasti goncang kalau ada goncangan. Jadi walaupun di rumah saudara, kita cara ibadahnya harus dengan berkenan, takut dan gentar, seperti sedang di gereja. Saudara, kalau perlu mandi, keramas, pakai baju yang bagus, kalau perlu pakai sepatu, duduk seperti sedang mendengarkan firman di atas mimbar, saudara. Saya yakin 2 bulan ini saudara mungkin menyakiti hati Tuhan. Bangun tidur masih gigip-gigip, saudara dengar firman, bahkan kadangkala belum mandi, belum sikatan, sudah mandi tapi sambil makan super mie, sambil mendengarkan firman. Selama ini saudara telah menyakiti hati Tuhan. Lewat mimbar ini, saudara, sebelum perjamuan suci sudah minta ampun. Sebab kalau tidak, goncangan akan semakin kuat menghajar saudara dan saya.
kita akan semakin babak belur saudara. Karena kita tidak hormat kepada Tuhan. Hormati firman Tuhan saudara ya. Lalu saudara caranya juga mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus. Seperti dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang kudus, yang hidup dan berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Jadi banyak orang ibadah, tapi tubuhnya dipakai untuk berbuat dosa. Untuk apa? Yang kedua, saudara, jaga perkataan kita. Dalam Yakobus 1 ayat 26 mengatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, orang yang tidak tergoncang karena memiliki kerajaan yang tergoncang, karena dia menghormati ibadah dengan cara saudara mempersembahkan tubuhnya sebagai tubuh yang bertobat, yang kudus. Yang kedua, jaga lidah kita. Sebab kalau lidah kita tidak bertobat, ibadah kita sia-sia. Bahkan Yakobus 3 ayat 2 katakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kemudian di ayat selanjutnya, semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak berkuasa, yang tak terkuasai dan penuh racun dan mematikan. Saudara, bagaimana? Oh, saya ibadah, tapi mulutnya penuh dosa, suka ngapusi, suka berdusta, suka ngerasani, bahkan suka kata-kata kotor. Sia-sia ibadahnya, percuma. Padahal kalau saudara tidak tergoncang, ibadah itu dengan cara yang berkenan, takut dan gentar saudara. Puji Tuhan saudara. Kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Banyak orang suka ibadah tapi pelitnya bukan main. Ini saatnya saudara. Kita saudara, ya untuk saat ini memang masih lingkungan jemaat kita bantu. Tapi anak kaum muda kemarin ada gerakan saudara untuk orang-orang lain. Saudara, banyak orang beribadah tetapi melihat orang susah tutup mata dan tidak mau tahu. Saudara, oleh sebab itu mari, ini kesempatan saudara berbuat. Saya percaya tidak semua Anda bisa makan. Ada yang punya kelimpahan, ada yang tabungannya banyak. Tapi tidak pernah terpikirkan ingin berbuat sesuatu. Yang pertama untuk pekerjaan Tuhan, saudara. Saudara, kita jangan tutup mata. Kita juga harus melihat kesusahan gereja kita. Saudara, mulai tidak ada ibadah di gereja, cara otomatis saudara, persembahan ke depan tidak pernah terjadi. Tidak pernah, padahal itu untuk pembangunan, untuk diakonia. Kita masih punya banyak sekali saudara pengeluaran untuk listrik, itu apa? Itu dari mana kalau tidak dari uluran tangan jemaat? Saudara mari, bukan karena di rumah lalu saya berhenti kolektif, berhenti perpuluhan. Itu salah besar saudara. Tempat jangan menghentikan firman Tuhan, kita tetap lakukan supaya kita diberkati Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, kalau kita mengembalikan milik Tuhan, Tuhan buka tingkap langit berkat, Tuhan curahkan sampai berkelimpahan. Kalau dalam terjemahan aslinya saudara, di mana bendungan itu dibuka sehingga kita diserbu dengan air sampai kita kewalahan menampung berkat di tengah kesulitan, tapi berkat tetap melimpah kalau saudara tidak mencuri miliknya Tuhan. Mari saudara kita memikirkan kesusahan, baik kesusahan pekerjaan Tuhan, kesusahan orang-orang lain yang tidak bisa makan, kita berbuat sesuatu. Puji Tuhan saudara. Oleh sebab itu pada saat ini, mari, goncangan sudah terjadi, tetapi kita tidak akan tergoncangkan kalau kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan kerajaan yang tidak tergoncangkan itu cirinya adalah orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena kita tahu di balik semua peristiwa ada rencana Tuhan. Yang kedua, beribadah dengan cara yang berkenan, dengan rasa takut dan gentar, dengan hormat, tidak dengan main-main saudara. Ibadah ini sesuatu yang sangat saudara penting di mata Tuhan. Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan 2 juta sampai 3 juta umat Israel hanya supaya ibadah. Dan Tuhan berkata, ibadah itu soal utama, maka diberkatilah rotimu dan airmu, dan segala penyakit dilalukan daripadamu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita saudara.
tiba saja kita akan sama-sama berdoa untuk persiapkan diri kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darahnya Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan tundukkan kepala sejenak saudaraku yang kekasih. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu sudah hamba-Mu taburkan. Kami di tengah goncangan, tetapi kami tidak akan tergoncangkan asalkan kami memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan, di mana kami memiliki dasar yang kuat, yaitu sebagai orang yang bijaksana, yang mendengar firman dan melakukannya. Dasar kami adalah sesuatu yang kekal sifatnya, bukan hal-hal yang fana. Karena semua yang ada di dunia ini adalah sifatnya sementara. Di dalam goncangan ada maksud tujuan Allah, menyucikan, memurnikan, bahkan supaya menguji kami keluar sebagai seorang yang sempurna, seperti Yesus sempurna adanya. Tuhan Yesus ajar kami untuk belajar beribadah dengan benar, dengan cara Allah yang benar, dengan disertai takut dan gentar. Ampuni kalau selama ini tak kala kami beribadah dari rumah, kami melakukannya dengan sembrono, kami tidak sopan di mata Tuhan. Kami melakukan dengan keadaan yang membuat Tuhan marah. Mulai hari ini kami betul-betul akan menghargai bahwa ibadah itu menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan lebih dari presiden, lebih dari pimpinan dunia. Maka kami akan lebih sungguh-sungguh, lebih takut dan gentar, lebih sopan, supaya ibadah kami berkenan. Dan ampuni kalau lidah kami seringkali tidak bertobat, sekalipun kami banyak ibadah, maka di mata Tuhan ibadah kami menjadi sia-sia. Ampuni kalau selama ini kami tutup mata tentang kesusahan yang sedang dialami oleh pekerjaan Tuhan karena masalah corona ini. Kesusahan orang-orang lain yang tidak bisa makan. Kami menutup mata dan telinga. Tapi mulai hari ini kami akan menjadi orang yang mudah tergerak, terbeban. Dan kami akan berbuat sesuatu supaya yang susah tidak susah lagi. Terima kasih Bapa, tiba saja kami akan menerima persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Kiranya Kau layakkan hidup kami, Kau urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang khusus dari tempat yang maha tinggi. Kami terima persekutuan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebagaimana di awal saya katakan, saudara siapkan tubuh Tuhan dan darah Tuhan. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan saudara. Kita akan dengarkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan bersama-sama tubuh Tuhan dengan rasa iman dan percaya pada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, tubuh-Mu telah menyatu dengan tubuh kami yang lemah ini. Kami percaya kami telah diproteksi dengan tubuh kebangkitan-Mu, sehingga kami tetap menang terhadap tawaran dosa dan dunia. Kami akan tetap menjaga kekudusan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kita angkat darah Yesus dengan tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Kita dengarkan firman Tuhan ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kami terima darah Tuhan yang berkuasa menyucikan dosa, menghapus segala kutuk hukuman, penyakit kami. Dan kami menjadi umat Tuhan, orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan orang yang memiliki hidup yang kekal. Karena korban Yesus di atas kayu salib, karena kebangkitan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap jemaat-Mu yang mengikuti perjamuan kudus ini. Jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan apapun penyakitnya. Oleh kuasa kematian dan kebangkitan-Mu, penyakit kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada penyakit yang tetap bersarang dalam organ tubuh kami. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kami sehat. Dan Kau karuniakan pada kami umur yang panjang Tuhan, supaya kami bisa tetap melayani dengan tubuh yang sehat. Kalau ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sedang putus asa karena di PHK atau dirumahkan. Biarlah tetap percaya kalau burung di udara Tuhan pelihara. Sebagaimana Elia dipelihara di sungai Keret dengan tidak berbuat apa-apa, tidak ada pekerjaan.
Tuhan kirimkan burung gagak untuk memelihara dia. Kami percaya selama belum ada pekerjaan, Tuhan selalu adakan berkat untuk dia sehingga dia tidak pernah kekurangan, tidak sampai kelaparan. Tuhan juga akan memberkati hidup pernikahan kami, buah nikah kami, mata pencaharian pekerjaan kami, dan kesehatan kami. Tuhan menolong juga untuk Indonesia yang saat ini sedang terpuruk, baik ekonominya juga karena serangan virus corona. Kami boleh sepakat sehati meminta mujizat dan keajaiban Tuhan. Engkau hentikan, Engkau matikan corona supaya tidak berkeliaran lagi, tidak berfungsi lagi, semuanya dimatikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doakan para dokter medis dan perawat sebagai garis depan. Kau proteksi dengan kuasa-Mu supaya tidak tertular oleh virus corona. Dia tetap sehat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pimpinan negara kami, Bapak Jokowi, beserta menteri dan semua jajarannya sampai tingkat RT. Berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan supaya mereka bisa mengeluarkan satu keputusan yang benar-benar menjadi solusi yang baik. Terima kasih Bapa. Kami doakan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, sekalipun gereja saat ini tidak dipakai, tetapi umat Tuhan tidak ada yang tercerai-berai. Semuanya tetap dibungkus oleh kuasa Tuhan. Pada harinya nanti kami percaya badai pasti berlalu, rumah Tuhan dibuka kembali, tidak ada jiwa yang terhilang, semuanya kembali lagi, bahkan Tuhan kirim wajah-wajah baru berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau akan memakai dan memberkati pekerjaan Tuhan di Telogosari dan Pelambang Indah bersama jemaat dan pelayan-pelayannya. Terpujilah nama-Mu. Sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat rahmat sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Sang Putra, serta persekutuannya di dalam Roh Kudus. Kiranya akan turun tinggal dan menyertai kita semua hari ini, besok, sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah terima ini berkat dengan penuh rasa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Anak cucu kita akan dipelihara oleh Tuhan. Oh, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati